Saya selalu merasa bahwa perjalanan hidup saya ini saya bertemu dengan dua hal. Pertama, belajar tentang kegigihan. Yang kedua itu bahasa Inggrisnya serendipity, bahasa Indonesianya mungkin jodoh. Jadi banyak sekali saya terinspired dengan sosok-sosok besar, mulai dari Bung Karno, termasuk tadi Jack Ma, Masayoshi Son, gitu. Banyak sekali sosok-sosok yang saya baca kisahnya dari buku atau dari internet, termasuk pendirinya Google, dari latar belakang yang sangat beragam, dari latar belakang yang sangat berbeda, perjuangannya pun berbeda, namun kisah penggalan hidup mereka, perjuangan mereka itu sangat menginspirasi. Jadi dalam perjalanan hidup saya pun di momen-momen kegagalan atau momen-momen persimpangan jalan, cerita-cerita perjalanan mereka atau bahkan kadang kalimat-kalimat yang mereka pernah ucapkan itu menjadi sebuah inspirasi yang luar biasa buat saya. Kalau mengenai inspirasi Tokopedia dari mana, mungkin boleh saya ceritakan sedikit latar belakang saya dan sedikit perjalanan kenapa sih bisa sampai membangun Tokopedia. Ya. Tadi seperti disampaikan Pak Oscar, saya lahir besar di kota kecil Pematang Siantar. 3 jam perjalanan mobil dari Medan, 1 jam perjalanan mobil dari kota Parapat, Danau Toba. Ini kota kecil, tidak punya bahkan toko buku seperti Gramedia, tidak ada mall. Saat saya lulus SMA, almarhum ayah dan paman saya ingin saya punya kehidupan lebih baik, jadi mereka memberikan saya kesempatan untuk merantau. Tahunnya tahun 99, 1 tahun setelah Indonesia krisis ekonomi dan kerusuhan. Saat itu saya merantaunya masih perjalanan lewat laut, kapal laut, 4 hari 3 malam, dari Belawan ke Tanjung Priuk, kuliah informatika tadi di Bina Nusantara. Saya dari keluarga yang bisa dibilang relatif sederhana, jadi saat semester 2 almarhum ayah jatuh sakit, maka mau tidak mau saya harus cari cara untuk bisa tetap bertahan di Jakarta. Nah, ini sebenarnya bisa dianggap momen persimpangan jalan pertama saya, tadi momen perjodohan saya, karena saya tidak punya pengalaman, sebenarnya sulit mencari pekerjaan. Pekerjaan pertama yang saya dapatkan itu menjadi penjaga warnet di sekitaran kampus, karena saat itu tahun 2000, internet itu baru mulai masuk ke Indonesia, masih sangat mahal. Biasanya kalau mau pakai internet ya harus ke warung internet atau hanya orang-orang yang sangat berada bisa punya internet di rumahnya mereka. Nah, buat saya itu benar-benar berkah yang sangat luar biasa, blessing in disguise, karena saya bisa pakai internet 12 jam sehari, dibayar pula untuk itu. Namun memang saya saat itu jaga warnetnya shift malam, jadi 9 malam sampai 9 pagi. Jadi kuliahnya memang banyak bolongnya, tapi justru saya belajar banyak lewat internet di warnet tadi. Saya kutu buku, saya orang yang sebenarnya sangat introvert, tapi gerbang internet itu jadi seperti perpustakaan yang tiada batas. Saya belajar banyak sekali, dan saat saya lulus kuliah, saya sangat ingin bekerja di perusahaan internet yang saya kagumi, seperti Google atau Facebook. Tapi ya tadi, saya paspor pun tidak punya, tidak bisa berbahasa Inggris, tidak pernah ke luar negeri. Saat itu Google dan Facebook pun belum punya kantor cabang di Indonesia. Lantas ya saya hanya kerja kantoran saja. Perjalanan hidup mengantarkan saya kemudian melihat peluang di tahun 2007. Saya melihat bahwa semakin banyak pengguna internet, termasuk saya makin hari makin aktif menggunakan internet dan makin lama makin murah akses ke internet. Namun saya melihat ada ketimpangan yang sangat luar biasa di Indonesia. Dengan 17.000 pulau, infrastruktur sangat sulit dibangun merata. Jadi kalau seperti pengalaman saya di masa kecil, misalnya mau beli buku, pasti di Siantar jumlahnya sangat terbatas, harus ke kota Medan. Dan ketika saya merantau ke Jakarta, saya menyadari di Jakarta jumlah barang yang kita bisa beli itu tentunya pilihannya sangat kaya gitu ya, tapi juga harganya itu ternyata lebih murah di Jakarta dibandingkan di Medan, lebih murah di Medan dibandingkan di Pematang Siantar. Jadi agak menyedihkan Indonesia di mana kota kecil pendapatannya justru lebih sedikit,
Tapi untuk harga yang relatif mereknya sama, justru harus merogoh kocek yang lebih dalam untuk bisa membeli barang tersebut. Karena tadi logistik di Indonesia ini tidak mudah dengan 17.000 pulau. Di sisi lain, saya juga melihat bahwa walaupun pepatah mengatakan ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri, saya yang saat semester 2 ada pilihan pulang kembali ke kampung halaman atau harus bertahan hidup di ibu kota Jakarta, saya memilih harus berjuang di Jakarta karena saya menyadari kesempatan di Jakarta jelas jauh lebih besar dibandingkan Kota Medan jelas jauh lebih besar dibandingkan Pematang Siantar. Buat saya ini bisa jadi lingkaran setan yang sangat berbahaya, karena kalau putra-putri Indonesia terbaik terus membangun Indonesia dari kota besar, maka pemerataan kesempatan itu tidak akan pernah terjadi, maka ini akan jadi lingkaran setan yang tiada putusnya. Saya melihat belajar dari tadi cerita-cerita kesuksesan pendiri perusahaan internet di berbagai negara, mereka bermodal kreativitas, menggunakan internet, bisa menghubungkan jutaan bahkan miliaran orang di platform internet dan bisa memiliki kepercayaan satu sama lain. Lantas saya pikir kalau kita bisa juga membangun kepercayaan antara orang-orang Indonesia yang tidak bisa bertemu, ini akan sangat membantu sehingga semua orang bisa punya kesempatan yang sama. Nah, idenya sudah dapat, tapi karena tadi tidak berasal dari keluarga yang berada, saya tidak punya modal. Dan kebetulan ayah saat itu kena kanker, jadi saya juga tulang punggung satu-satunya. Lantas saya terinspirasi dari pendiri Google dan Facebook. Saya baca cerita mereka, mereka bahkan drop out dari kuliah mereka, tapi kok bisa mendirikan industri yang begitu besar. Ternyata mereka mencari pemodal yang percaya akan ide mereka. Maka saya juga berusaha mencari pemodal untuk memodali ide Tokopedia tadi. Perjalanan kemudian mengantarkan lagi ke momen kegagalan berikutnya. Selama 2 tahun kami berusaha mencari modal, tapi terus gagal. Rata-rata orang saat itu calon pemodal pasti menanyakan tentang rekam jejak industrinya, kalau tidak ya rekam jejak saya pribadi. Rekam jejak industri dalam arti, coba sebutkan misalnya satu saja orang Indonesia yang menjadi sukses atau kaya atau berhasil karena mereka bisnisnya bisnis teknologi atau bisnis internet. Sayangnya memang kita belum punya kisah sukses, belum ada sosok seperti Nadiem dan kawan-kawan di tahun tersebut. Beda dengan misalnya tadi di China ada Jack Ma, di Jepang ada Mikitani, di Amerika ada banyak sekali Jeff Bezos, Sergey Brin, Larry Page, Zuckerberg, dan seterusnya. Kemudian biasanya pasti ada pertanyaan retoris bahwa Indonesia ini adalah pasar yang sangat terbuka dan hanya masalah waktu, semua raksasa global pasti akan masuk ke Indonesia. Bagaimana mungkin perusahaan Indonesia bisa melawan mereka? Mereka punya uang begitu besar, teknologi yang begitu maju, talenta yang lebih mumpuni. Jadi kembali soal rekam jejak industri benar-benar tidak ada. Dan pastinya akan karena rekam jejak industri tidak ada, pasti dilihat rekam jejak calon pengusahanya seperti apa. Biasanya pasti standar ya, latar belakang keluarga. Tadi satu-satunya tinggal latar punggung keluarga, ayah tidak bisa bekerja karena kanker, ibu hanya ibu rumah tangga, masih di kampung halaman, adik saat itu bahkan sedang cuti kuliah karena masalah biaya. Dan kalau saya gagal dengan latar belakang keluarga seperti itu, maka siapa yang akan bisa mengganti rugi dan seterusnya. Pasti ditanyakan juga dengan latar belakang pendidikan. Tadi saya dari universitas swasta, bahkan kalau digali lebih dalam ya kebanyakan bolos, tidak punya IPK yang baik. Saya sendiri menganggap saya lulusan warnet, maka saya berbeda bukan lulusan Harvard, MIT, atau bahkan bukan lulusan universitas yang dianggap bergengsi di Indonesia seperti ITB atau Universitas Indonesia atau UGM. Dan pasti akan menanyakan latar belakangnya pernah jadi pengusaha atau tidak, atau kalau sekarang kerja kantorannya di bidang apa. Saya tidak pernah kerja di perusahaan yang sangat besar atau multinational company paling tinggi posisi manajer dengan tim yang sangat kecil, tim 3 orang, jadi very small, dan bukan dari latar belakang pengusaha, jadi memang sama sekali tidak punya rekam jejak. Jadi memang wajar sih bahwa tidak ada yang percaya dan gagal terus.
Namun saya merasa saya sangat beruntung. Jadi ada satu momen yang mengubah hidup saya. Ini adalah momen di mana saya justru ketemu tujuan hidup saya. Yaitu ketika saya bertemu seorang calon pemodal dan dia memberikan saya nasihat, William, kamu masih muda, muda itu cuma sekali, jadi jangan sia-siakan masa muda kamu. Um, Role model kamu seperti orang-orang yang kamu idolakan, semuanya adalah orang-orang spesial. Jack Ma, Sergey Brin, Larry Page, mereka orang spesial. Kamu orang biasa-biasa saja, jadilah mimpinya pun yang biasa-biasa saja, carilah yang lebih realistis. Saat itu, itulah momen di mana saya ketemu tujuan hidup saya. Karena saya merasa bahwa saya ingin membangun sebuah media, sebuah platform di mana semua orang bisa punya kesempatan yang sama, tapi saya sendiri ketika mau memulai bisnis pertama saya, semua orang juga menanyakan tentang masa lalu dan hampir jarang sekali orang yang menanyakan sebenarnya visinya seperti apa. Dari latar belakang yang saya senang membaca, saya melihat di Amerika, saya saat itu iri sekali. Di Amerika itu ada konsep namanya American Dream, bahwa tidak peduli kamu latar belakangnya apa, latar belakang ekonominya apa, dari keluarga apa, itu tidak penting. Yang penting itu visi kamu ke depan, American Dream. Tapi justru di momen itu saya juga teringat bahwa Bapak pendiri bangsa kita, Bung Karno, sebenarnya sudah pernah menitipkan Indonesian Dream, yaitu beliau pernah mengatakan, bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Itulah momen yang benar-benar mengubah hidup saya. Saya merasa bahwa Indonesia belum 100 tahun merdeka, mengapa anak-anak Indonesia sudah kehilangan kemerdekaan untuk bermimpi. Saya di titik itu percaya bahwa masa lalu sudah tidak bisa diubah, tapi masa depan ada di tangan kita sendiri. Maka saya berjanji apapun yang terjadi, Tokopedia harus lahir, dan Tokopedia harus menyelesaikan masalah ketimpangan tersebut. Maka perjalanan kegagalan tersebutlah saya justru bertemu tujuan hidup saya, dan setelah 11 tahun, internet tidak hanya mengubah hidup saya, internet mengubah jutaan hidup masyarakat Indonesia, terlebih di masa pandemi seperti ini, di mana orang tidak bisa beraktivitas normal, namun buat yang bisa beradaptasi menggunakan teknologi, ternyata tetap bisa melayani calon pelanggan mereka, bahkan tidak hanya di wilayah kota mereka, bisa menjangkau ke seluruh Indonesia. Sekarang Tokopedia setiap bulan sudah dikunjungi lebih dari 90 juta masyarakat Indonesia, sudah ada 8,9 juta masyarakat Indonesia yang memulai dan mengembangkan bisnis mereka bersama Tokopedia. Setiap bulannya Tokopedia sudah menjangkau 98% kecamatan di Indonesia, di mana 2 dari 3 barang yang dibeli sudah bisa dikirimkan dan diterima dalam waktu 24 jam ke depan. Jadi mimpi dan cita-cita kami di 11 tahun yang lalu, atau 13 tahun yang lalu ketika kami baru ingin mulai membangun Tokopedia, bahwa satu hari nanti Tokopedia akan bisa membantu mendorong pemerataan ekonomi secara digital sedikit demi sedikit mulai terwujud. Ini merasa sangat beruntung ya, lahir di kota kecil. Saya pikir kita akan punya cakrawala yang sangat berbeda. Kita akan melihat dan memiliki empati yang sangat berbeda karena merasakan tadi suka duka dari latar belakang yang berbeda gitu ya, ketimpangan yang terjadi di Indonesia, betapa kota kecil punya kesempatan yang jauh lebih kecil juga gitu. Dan di sisi lain saya sangat bangga sebagai orang Indonesia. Saya pikir Indonesia ini tadi, kita ini benar-benar seharusnya ditakdirkan jadi bangsa yang besar. Pendiri bangsa kita punya visi yang luar biasa, punya gagasan-gagasan yang luar biasa. Tadi titipan cita-cita untuk bermimpi setinggi langit, jika kita jatuh di antara bintang-bintang. Saya pegang teguh itu jadi filosofi hidup saya. Saya ubah sedikit jadi bermimpi dengan mata terbuka, karena kalau kita bermimpi dengan mata terbuka, maka bermimpi setinggi langit itu akan bisa kita jalankan. Buat saya bermimpi dengan mata terbuka itu adalah tentang apa yang kamu mimpikan, kamu pikirkan, kamu ucapkan, dan kamu lakukan, itu harus konsisten. Dan kalau mimpi itu kita pikirkan, mimpi itu akan berubah menjadi gagasan, akan berubah menjadi ide.
akan berubah menjadi rencana. Dan kalau gagasan, ide, rencana itu kita ucapkan, akan berubah bentuk lagi menjadi komitmen. Kalau komitmen itu kemudian kita lakukan, akan berubah bentuk lagi menjadi kenyataan, menjadi action gitu. Jadi walaupun terkesan sangat sederhana, tapi menjalankannya itu sangat sulit. Jadi saya selalu kalau ada anak muda atau siapapun ya bertanya kepada saya, kalau ada satu titipan filosofi apa yang akan disampaikan, saya selalu menyampaikan itu. Bermimpilah dengan mata terbuka. Apa yang kamu mimpikan, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu lakukan, usahakan konsisten. Hello Riser and Podcast listeners, terima kasih Anda telah menyimak Rise Podcast Special Edition yang dipersembahkan oleh Kingdom Business Community. Harapan kami setiap episode Rise Podcast dapat menginspirasi Anda untuk terus mengalami transformasi dalam melakukan bisnis dan profesi Anda untuk tujuan yang mulia, membangun bisnis melalui manusia dan membangun manusia melalui bisnis. Kami mengajak setiap Anda dan perusahaan Anda untuk bergabung bersama kami dalam komunitas Kingdom Business Community. Secara bersama, kita bisa bertumbuh, berkembang, dan sukses, serta dapat berkolaborasi dalam gerakan kepedulian kepada sesama untuk Indonesia yang lebih baik. Untuk dapat bergabung, silahkan kunjungi website Kingdom Business Community di www.kbc.or.id atau hubungi Sekretariat Nasional KBC di 0817 131 257. Sekali lagi, www.kbc.or.id. Rise Podcast Kingdom Business Community. We podcast with heart. Sampai jumpa.